melihat di tahun 10 tahun ke depan kalau memang mudah-mudahan ini nggak terjadi ya. Indonesia itu akan hancur bahkan didudukin oleh bangsa asing. Sebenarnya Indonesia ini sudah diincar orang mereka. Kita tuh negara kaya, Mas. Kita punya emas, kita punya tambang, kita punya nikel. Semua orang yang dibilang planet baru itu menurut versi orang-orang Amerika dan orang-orang negara elit di sana itu Indonesia sebenarnya, bukan planet yang Mars atau apa. Dan sebenarnya kalau yang dibilang dalam Al-Quran perang Ya'juj Ma'juj itu akan terjadinya di sini. Aku tuh tersisa. Kalau boleh bilang aku pengen kayak gini, aku nggak mau. Banjir, ada gelombang tinggi, terjadi di mana secara spesifik? Bali, Lampung, Pacitan, Jawa Timur, Lombok, bahkan daerah yang hilang itu ada di Papua, itu sekitaran tambang emas. Kemudian di Bandung, yang pabrik kapur, itu akan musnah, Sukabumi. Dan juga kalau sampai Jogja nanti itu juga akan terjadi tsunami tinggi, maka itu yang aku takutkan. Wow, berat banget yang dilihat. Dan secara spesifik daerah masing-masing daerah itu dikasih visionnya gitu. Wow, kuat banget ya. Gimana sih keadilannya? Aku juga kadang-kadang suka nangis kayak gitu, Thomas. Halo Sobat Halu sekalian, selamat datang kembali di Haluan Misteri. Di ruang ini kita sering membahas kisah-kisah yang sulit dijelaskan oleh logika. Malam ini kita kedatangan seorang tamu istimewa dan beliau bukan seorang paranormal, bukan pula seorang dukun. Orang ini memiliki banyak kemampuan yang nanti kita bisa bahas lebih detail kemampuannya apa saja. Beberapa waktu yang lalu orang ini sangat viral karena mampu memprediksi satu kejadian yang terjadi di beberapa bulan yang lalu, di mana prediksi tersebut sudah ia prediksi sejak 11 bulan sebelumnya dan benar-benar kejadian. Hari ini kita akan membahas tentang kemampuan sisi lain dari orang ini, bagaimana ia mampu melakukan prediksi-prediksi tersebut dan seperti apa kiprahnya, bagaimana ia kemudian hari ini bisa membantu banyak orang. Langsung aja kita sambut Ratu Ayu Losari. Selamat datang, Ratu. Selamat datang. Wah, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya sudah datang jauh-jauh ke sini, menyempatkan waktunya, dan kami dan teman-teman semuanya yang ada di rumah, kami ingin membahas dan belajar dari Mbak Ratu ini tentang apa yang Mbak Ratu hari ini punya. Boleh ya? Boleh. Thank you banget. Aku manggilnya Mbak Ratu, Mbak Ayu, Mbak Losari. Ratu aja. Ratu boleh ya? Ya. Oke. Mbak Ratu, kemarin ini Mbak Ratu tuh viral banget satu konten yang membahas tentang prediksi kerusuhan besar yang terjadi di Indonesia, terutama dalam ini adalah di Jakarta, dan benar-benar terjadi. Di mana prediksi tersebut ternyata sudah diprediksi dari 11 bulan sebelumnya. Apa yang terjadi saat itu? 11 bulan berikutnya, kenapa Mbak Ratu bisa memprediksi itu dan diposting juga di TikTok waktu itu ya? Saat itu banyak yang ngebully nggak? Banyak. Oh ya? Banyak yang ngebully. Okay. Bahkan dibilangnya halu lah, bahkan dibilangnya macam-macam ya. Cuman aku berpikir ya ini kan hanya menyampaikan pesan, artinya ketika nanti itu terjadi kita harus siap-siap nih gitu kan. Artinya memang segala pesan alam semesta, aku bilang ya, kadang-kadang kita tuh nggak bisa memprediksi ya apa yang terjadi di Indonesia ataupun tentang alam semesta sekarang ini. Yang aku tahu adalah bahwa alam semesta ini sedang tidak baik-baik saja. Akan banyak sekali fenomena alam yang mungkin akan di luar akal sehat kita. Dan kalau aku bilang, sempat aku juga mendapatkan apa ya, bukan mimpi ya, tapi semuanya itu ketika aku sholat malam, kemudian aku berzikir. Kadang-kadang kan aku orangnya suka kepo nih Mas, suka tanya, ya Allah, aku bilang tahun depan ini apa sih yang akan terjadi gitu kan. Dan aku tuh pengen tahu
betul-betul pengen tahu. Ya. Dan saat itu kan mungkin kalau beberapa orang bilang itu meditasi ya, karena ketika aku selesai zikir pasti aku berdiam diri, bermunazah lah ya, aku sambil pejamkan mata, sambil aku bertanya gitu kan, dan aku posisinya memang meditasi. Kemudian aku tanya, fokus, kemudian ya Allah aku pengen tahu apa yang terjadi nanti di tahun depan, atau apa sih dalam waktu dekat yang akan terjadi. Nah di situ tuh aku kayak pertama ketika aku meditasi itu ada cahaya putih ya, kemudian tiba-tiba tuh kayak aku tuh udah dibawa ke suatu alam yang lain, dimensi lain kalau menurut aku ya. Kemudian aku ditunjukkan nih jalan, tapi di situ ada aliran sungai, darah, ada yang namanya api, ada yang macam-macam sesuai yang aku sampaikan itu. Bahkan ketika sebelum terjadi kerusuhan sebenarnya aku mendapatkan itu 1,5 tahun sebelum kejadian. Ya, dan bahkan ketika waktu pilpres kan kita kan ada pemilihan presiden ya, dan ketika aku melihat waktu itu akan ada kejadian-kejadian, dan ini tuh masih berlangsung sebenarnya, akan ada kejadian yang nantinya akan sangat menghebohkan lagi, tapi aku juga kadang takut ya, karena takutnya tuh begini, bukan berarti tuh aku sampai merinding, karena apalagi yang berkaitan dengan hal elit politik itu kan sangat sensitif gitu kan. Maka ketika aku ditanya hanya beberapa saja, dan itu adalah garis besarnya aja. Bahkan aku melihat ada hal yang sangat mengerikan setelah ini, masih di tahun 2025, 26, 27 sampai 2010. Cuman aku tuh lebih menahan diri sekarang. Karena apa? Yang aku takutkan bahasanya tuh kalau kakek aku bilang, ketika kamu bicara hati-hati, karena aku memiliki suatu hal yang mungkin dari keluarga nggak dimiliki orang lain. Lidah aku tuh di sininya tuh, di atas langit-langitnya tuh belah. Oh, oke. Artinya apa itu kalau belah? Ya harus hati-hati kalau ngomong, dan kebanyakan kalau aku ngomong itu suka kejadian. Makanya kalau aku live juga, ketika aku melihat ada sesuatu hal yang mungkin kematian atau apa, aku berasa diem dulu nih. Bisa nggak nih aku olah dari kata-kata ini supaya menjadi kesembuhan buat orang itu gitu kan. Tapi dilihat balik lagi energi orang itu, memang kalau sudah waktunya kita nggak bisa berbuat apa-apa, ya aku harus menyampaikan gitu. Jadi memang kadang-kadang suka banyak benturan di akunya gitu. Apalagi kalau misalnya habis melihat kejadian seperti itu, ketika aku bermunajat kepada Allah ditunjukin gini, aku suka merasa jangan deh, jangan, kan kasihan. Aku selalu gitu melihat kan, kalau di situ kan banyak korban jiwa gitu, dan aku tuh selalu teriak di situ, dan aku bilang janganlah, jangan sekarang. Bahkan aku melihat aku merinding aku ngomong-ngomong. Jadi apa ya, jadi memang aku kan orangnya jarang, kalau malam jarang tidur, bahkan dunia aku tuh kayak terbalik gitu, karena kalau malam itu aku lebih banyak bermunajat dan tanya kepada Allah gitu. Karena aku tuh, ya itu tadi, aku tipikal orang yang gak gampang percaya dengan kata orang. Aku tipikal orang yang gak percaya dengan yang namanya paranormal. Aku tidak percaya dengan yang namanya dukun. Karena aku punya beberapa pengalaman yang berkaitan dengan itu, dan ternyata oh cuman begini doang. Ternyata balik lagi kita sembuhnya ya ketika kita sholat, kita menghadap kepada Allah, dan di situ kita benar-benar ditunjukin, ini loh obat kamu. Sebenarnya ini, kamu gak butuh apapun kata Allah. Kamu hanya butuh mendekat sama aku. Apapun yang kamu butuhkan akan aku cukupin. Bahkan ketika aku tuh sebenarnya pertama kali ya, aku itu dibuka lagi ya mata ketiga aku ini, aku tuh sempat gini, aku nggak mau. Karena emang itu sudah dari kecil ya, dan dulu. Oh, dari kecil ya? Bahkan waktu itu aku yang menyampaikan itu adalah kakek aku. Jadi waktu kecil tuh aku pernah dibilangin sama kakek aku tuh memang orangnya agak unik sama nenek aku. Mungkin orang di desa aku selalu manggil mereka itu kayak orang apa ya, dia selalu pakai kebaya. Keluarga aku tuh semua tuh kayak priayi lah ya, boleh dibilang. Tapi kakek aku tuh penampilannya biasa aja, tapi yang lebih kelihatan itu nenek aku. Nyai kalau dipanggil kan. Dan di daerah mana? Daerah Losari, perbatasan Cirebon sama Brebes. Ya. Jadi orang-orang lama itu ya dibilangnya ada kaitannya dengan Cirebon, sejarah ya. Jadi kalau dibilang percaya nggak percaya, dan tipikal aku tuh orangnya tuh nggak pernah bergaul. Aku tuh tipikal orang yang introvert ya. Jadi dulu tuh aku sangat pendiam dan jarang sekali ngomong. Suatu ketika aku tuh sama kakek aku diajak ke tempat kamarnya beliau. Terus kata kakek, kamu duduk diem di sini. Dan entah kenapa di antara sekian banyak cucu-cucunya,
hanya aku mungkin yang pernah diajak ke kamar meditasinya beliau ya. Itu kamar itu jadi kamar aku sekarang kalau di kampung. Dan di situ aku diliatin pas kakek itu, kamu diam duduk di sini kata kakek. Terus aku melihat posisi meditasi kakek aku, terus ngelihat 9 Mas. 9 apa tuh? Orangnya. Oh iya? Ini orangnya duduk nih, tapi di sini nanti keluar dari sini, keluar dari sini, keluar dari sini. Itu 9. Dan aku kan kaget ya, waktu itu usia aku SD kelas 4. Terus aku bilang, kok banyak amat? Aku pikir setan, aku sempet teriak. Terus kakek aku bilang, diem. Tapi salah satu di antara yang ini, tapi posisi kakek aku masih begini, meditasi. Diem kamu di sini aja, nggak usah cerita siapa-siapa, tunggu di sini, jangan bilang siapa-siapa, kakek mau pergi dulu. Ya udah, aku nunggu lama kan. Ngantuk, aku tidur di pangkuan di samping dia. Terus aku bangun, ketika aku bangun kakek aku udah, ayo bangun Dok, sholat waktu itu, sholat malam. Aku sholat berjamaah sama kakek aku. Terus aku tuh yang waktu itu aku nangis, sempat nangis. Terus aku dibilangin sama kakek aku, dia cerita mengenai sejarah, jadi aku pengen nangis dia jadinya. Jadi kakek aku tuh bilang, Dok, kamu kalau nanti dewasa, kamu harus siap. Maksudnya kayak hidup kamu itu nanti harus istiqomah ya. Kamu harus lurus jalanmu, ingat siapa jati dirimu, ingat keluargamu, ingat siapa di belakang kamu, ingat siapa leluhurmu. Aku waktu itu nggak paham kan, maksud kakek apa ya? Kelas 5 SD soalnya kan? Kelas 5 ya? Enggak, kelas 4. Oh kelas 4, oke. Jadi ya memang aku suka pelajaran sejarah, tapi aku nggak sampai terfikir bahwa yang seperti itu ya Mas. Jadi terus dia bilang gini, suatu ketika nanti kamu akan mengenal diri kamu siapa. Untuk saat ini yang jelas kamu adalah bukan bagian dari keluarga kami. Bilang begitu? Terus? Tapi kamu adalah anak kami. Dan aku juga saat itu kan aku merasa, emang ada apa sih sebenarnya sama aku bilang gitu. Dan terus cerita bahwasanya kalau dari sejarah dia cerita tuh, dan aku nggak bisa ngawang ini ya. Intinya adalah aku adalah hasil dari sebuah perjanjian, dan juga di situ dan terciptanya aku adalah ada dari sebuah keluarga di mana ada dari kakek leluhur aku yang bilang ketika suatu hari nanti ada di antara murid kami yang menikah, ketika meditasinya itu dia akan tergoda dengan bangsa jin, maka dia akan ada keturunanku, yaitu ada dari sebagian bangsa jin dan manusia yang akan meluruskan perjalanan. Iya, kakek yang bilang waktu itu. Oke. Demi Allah kakek aku bilang gitu. Dan waktu itu kan aku sempat bilang, maksudnya aku sempat masih pengen tahu gitu. Sebenarnya apa sih kayak maksudnya, karena memang nggak paham, karena bahasa orang tua tuh ini aku lebih jelas ya, tapi kalau bahasa kakek tuh yang penuh dengan tanda tanya. Dan di situ aku timbul perasaan penasaran gitu. Maksudnya, loh, berarti aku anak siapa? Kan begitu kan? Terus mama aku melahirkan aku. Aku punya mama, aku juga punya ayah. Ayah aku kan anaknya kakek gitu kan. Aku bilang, kamu nggak perlu tahu sekarang. Tapi suatu ketika nanti dalam proses perjalanan waktu yang akan menjawab semua. Tapi ingat siapa jati diri kamu. Kamu harus nutupin ya. Kamu nggak boleh jadi orang yang sombong. Kamu harus tetap menjadi orang biasa. Keluarga kita ini keluarga tani, keluarga sederhana. Nggak usah terlalu berlebihan. Tapi ingat ya, kamu akan dituntun. Percaya sama satu, jangan percaya sama orang lain. Siapa kek? Allah. Jangan selalu bertanya sama orang lain, tanya kepada Allah. Oke. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, tadi aku masih penasaran di momen awal kita ngobrol tentang bagaimana kemarin itu Ratu mendapatkan sebuah vision, kejadian dari 1,5 tahun sebelum kejadian kerusuhan di bulan ini ya? Agustus tahun lalu ya? Tahun lalu, bulan kemarin itu ya? Oke. Saat itu memang apakah sebelum-sebelumnya juga Ratu sudah beberapa kali melakukan munajat, kemudian memprediksi, kemudian disampaikan kepada khalayak, atau baru kemarin dan menjadi viral, atau gimana tuh waktu itu prosesnya waktu itu? Sering sih. Oh sering, dari sebelum-sebelumnya juga sering? Bahkan kalau aku lihat ada salah satu dibilangnya
bukan paranormal, apa ya, tarot reader kali ya. Aku tuh tahu dia tuh berteman sama aku di TikTok. Tapi dia, kalau aku kan tipikal aku kan orangnya memang nggak mau show up ya Mas ya. Artinya kalau aku cuman hanya kebutuhan aku hanyalah menyampaikan pesan dan kemudian hati-hati loh akan terjadi begini. Ada beberapa paranormal dan hampir seluruhnya itu ngambil dari kutipan-kutipan ramalan aku. Bahkan paranormal yang terkenal satu ya, tarot reader juga sih, cowok ya. Bahkan kemarin tuh sempat masuk ke live aku pun dia kayak ngerusuin gitu loh. Kayak maksudnya cekcok gitu, tapi dari tim buzzernya dia. Kalau aku nggak pernah nyinggung dia gitu kan. Pernah juga dia ngomong, ini kan ngutip dari ramalannya ini. Loh, coba deh cek dulu. Ini ada kan bukti-bukti itu. Kan aku sering ada wartawan juga media dari Was-Was, kemudian Ganjil, terus Intens, Cumi-Cumi, itu kan emang biasa kalau ada berita heboh apapun mereka minta, Mbak tolong dong liatin gitu kan. Nah itu tuh ada base datanya juga bahwa itu dari 11 bulan yang lalu tuh ada di Ganjil Misteri sebelum kejadian ini. Kemudian yang paling terdekat 3 bulan yang lalu itu dengan Was-Was pas aku acara radio RRI. Dan ketika aku mendapatkan vision itu dari setahun setengah yang lalu, itu sebenarnya tepatnya vision itu terjadi ketika waktu Pilpres Mas sebenarnya. Ketika Pilpres aku melihat ada yang naik, orang tersebut ya, orang tokoh publik ini kan sangat kuat nih. Kemudian nih akan ada orang yang akan menghancurkan beliau ya, karena memang ini ada kaitannya adalah sebenarnya perang keluarga sih yang belum selesai di masa lalu. Emang ini kemudian terjadi di tahun ini. Aku sudah memprediksikannya. Gitu. Oke, itu mendapatkan pesan itu, aku kan orang yang nggak tahu ya, mungkin aku makanya kenapa pengen belajar dari Ratu, karena detail proses mendapatkan pesan itu gimana? Apakah berupa ada satu makhluk, di saat munajat itu ngasih tahu secara gamblang kayak kita ngobrol, atau bentuknya adalah seperti film gitu yang banyak cerita kayak gitu sih sebenarnya? Jadi proses mendapatkan pesannya itu aku dibawa ke alam. Jadi seperti aku bilang tadi, ketika aku bermunajat setelah sholat tahajud, zikir, kemudian kan aku suka tanya-tanya nih, dan setiap malam aku hampir berkomunikasi dengan Sang Pencipta ya, artinya dengan Allah. Karena itu tadi pesan kakek aku, jangan pernah percaya dengan siapapun kecuali tanya kepada Tuhanmu gitu kan. Jadi setelah aku sholat, zikir, aku posisi meditasi. Dari situ terus aku bilang, ya Allah aku pengen ditunjukin dong apa yang akan terjadi. Nah, kemudian posisi meditasi, terus langsung aku posisi merem nih, mataku terpejam, ada cahaya tuh. Dari hitam dulu, terus putih, baru nanti kita akan masuk tuh ke dimensi lain. Kayak putihnya tuh dari kecil masuk nabrak gitu. Iya, jadi kemudian masuk ke dimensi lain, terus aku tuh kayak jalan. Terus dalam jalan aku tuh, terus aku ngeliat, kok ada orang ribut-ribut. Tapi sebelum itu aku melihat yang namanya air dulu tuh, banjir. Pada kerendam, aku melihat ada kerumunan orang, ada terus kebakaran rumah, kemudian ada gelombang tinggi, angin yang kenceng, ada yang pesawat jatuh. Itu dengan jelas aku lihat itu. Kemudian sampai aku teriak kan, kataku, ya Allah jangan, ya Allah jangan. Jangan deh, jangan sekarang, kasihan itu orang gitu. Cuman ya kolbu ya, kalau aku selalu tidak mendengar dari, kalau orang kan mungkin dari bisikan ya. Kalau aku adalah kolbu di sini. Di sini. Jadi di batin aku terus bilang, ya memang sudah waktunya. Ini adalah karma, tahun penuaian karma di mana sudah terlalu banyak kezoliman yang terjadi. Bahkan yaitu tadi, sebuah negara akan hancur ketika mendapatkan pimpinan yang tidak baik. Nah, untuk mempertahankan supaya kita tuh tetap bertahan ya memang harus dituai dengan karma masing-masing. Makanya kan sempat ngeri ya terjadi yang namanya penjarahan. Itu sebenarnya aku jujur demi Allah aku sempat nangis ya, karena ya kan jadi kekonek ke sana lagi. Jadi aku melihat di situ ada beberapa elit politik juga yang aku sih melihat ada pergerakan lain, dan aku nggak pernah mau ungkap itu karena berkaitan dengan hal besar ya. Aku takut nantinya karena YouTube aku, semua sosmed aku tuh ternyata dipantau sama orang-orang elit atas, sama orang BIN, sama intel-intel. Jadi aku tuh nggak bisa ngomong sembarangan. Karena bahkan aku tuh
mereka itu sering tanya ke aku kalau mau ada terjadi apa-apa, makanya aku kadang-kadang, Mbak stop ya, ya udah itu kode etiknya ya. Makanya aku tuh nggak berani mau ngebongkar semua karena memang kita itu dalam pengawasan orang-orang itu. Makanya setiap kali live juga aku selalu ya udah nggak pernah keluar jalur karena kita takut. Iya. Berat nggak sih bisa melihat sesuatu yang akan terjadi di masa depan? Ada beban moral, ada mungkin di hati kecil Ratu ingin berusaha untuk bisa memperingatkan, memberitahu supaya ini jangan sampai terjadi. Tapi ada harga yang harus dibayar juga. Ada. Kalau sampai bisa Ratu ngasih tahu, kemudian ternyata sejarahnya berubah, ada harga yang harus dibayar kan? Karena sudah membelokkan yang harusnya terjadi. Berat nggak sih bagaimana menjalani kehidupannya kayak gini gitu maksudnya? Kalau boleh dibilang sih kadang-kadang suka bertolak belakang ya sama hati nurani. Artinya aku nih kan orangnya nggak bisa ngelihat orang susah, apalagi ngelihat yang namanya kalau udah orang kehilangan atau orang meninggal. Kayak kemarin kejadian yang meninggal kan ada ya waktu kerusuhan. Itu tuh aku sampai nangis kan di live aku dan aku bilang, kan aku udah peringatin jangan. Tapi memang kita nggak bisa nggak bisa semuanya tuh kita tolong karena memang itu adalah penuaian karma. Artinya mungkin dengan harus adanya korban jiwa itu juga akan menjadi peringatan buat kita. Sebenarnya itu kalau waktu aku melihat itu tuh aku sampai nggak bisa tidur, Mas. Maka kalau aku nggak bisa tidur, aku dengerin ayat-ayat Quran ya untuk menenangkan hati. Dan yang paling nggak bisa aku tahan adalah rasa di hati ini kayak bergemuruh gimana sih, kayak deg-deg tapi pengen nangis. Sempat kadang-kadang ya alhamdulillah suami aku udah paham aku ya. Jadi kalau datang rasa kesel aku gitu ya, kenapa sih harus ada korban gitu kan? Aku suka kesel sendiri gitu. Nangis aku, teriak-teriak. Dan dia udah paham, udah emang harus terjadi. Tanya deh sama aku. Kadang aku suka gitu, suka hektik sendiri. Artinya, aku nggak mau harus ada korban. Kenapa nggak orang itu aja yang melakukan yang jadi korban? Kenapa harus rakyat kecil? Kenapa harus ini? Itu kadang-kadang suka teriak-teriak sendiri aku, Mas. Dan kadang-kadang sholat pun aku bilang, ya Allah, kok begini sih, aku nggak mau begini loh gitu. Tapi ya seperti itu. Metode ramal ini berarti berbeda dengan metode ramal melalui kartu tarot ya? Beda. Ini adalah energi alam semesta dan kedekatan kita kepada Sang Pencipta aja sih kalau aku ya. Karena aku tipikal orang yang nggak pernah percaya dengan ramalan. Aku juga tipikal orang yang nggak pernah percaya kata orang atau dukun atau apa. Aku percaya alam semesta itu semua kalau kita baik, kita akan ditunjukin kok. Ya, betul. Dan sebelumnya juga Ratu adalah seorang tarot reader ya? Awalnya dari sana. Tarot itu memang satu skills yang berbeda ya? Metode sama juga kan, tapi kan kalau tarot itu biasanya ditanyakan sama orang-orang tentang jodoh, pekerjaan, rezeki, segala macam. Tapi tarot itu bisa digunakan untuk meramal masa depan juga nggak sih sebenarnya? Tergantung ya, kalau aku kan memang di tarot ini nggak pernah belajar ya Mas ya. Jadi awal mulanya sih aku sebenarnya iseng loh di tarot. Aku nggak pernah belajar. Kalau orang kan sekarang mungkin banyak belajar, dia punya guru, bahkan ada komunitas tarot. Aku pernah ditawarin, aku nggak mau karena menurut aku itu sesuatu hal yang berbeda. Yang aku gunakan adalah energi. Kemudian yang aku gunakan adalah sebelum kita ngelihat orang tersebut, kita bacakan dulu nih Al-Fatihah. Artinya ketika kita membaca Al-Fatihah, itu adalah pintu gerbang antara energi dia sama aku untuk dipadukan. Baru aku bisa ngerasain getaran apa aja yang dirasain orang itu. Kemudian ke depannya tuh, oh nanti akan ada begini-begini. Jadi kalau orang kan berdasarkan teks tarot ya. Kalau aku kadang-kadang tarot itu hanya sebagai ya udah media aja. Tapi rata-rata apa yang aku keluarin dari kartu tarot itu dengan yang lain itu berbeda. Karena aku tidak pernah menggunakan textbook gambar ya. Tapi aku menggunakan energi. Kalau begitu gini, kalau tarot itu kan metodenya adalah ketika ada orang nanya bisa dijawab secara langsung dengan kartu yang keluar. Betul. Kalau tadi itu menggunakan energi, berarti ketika ada orang nanya sama Ratu tidak bisa langsung dijawab dengan langsung dong. Harus bermunazah dulu, meditasi dulu. Nah itu tadi, kelebihannya adalah ketika kita, itu tadi, karena kan kita harus dilatih dulu. Kalau aku sih langsung. Oh bisa langsung ya? Bisa langsung. Oke. Karena itu tadi prosesnya kan kita harus meditasi dulu, pendekatan dulu kepada Sang Pencipta, baru kita bisa mendapatkan energi yang kuat.
dan merasakan entitas energi orang itu. Karena gini, pasti ada banyak banget orang yang datang ke Ratu untuk nanya berbagai hal dan berbagai kepentingan kan. Betul. Tentang dirinya, tentang orang yang dia sayang misalnya, atau orang tentang masalah prediksi negara, Iya. artis-artis dan sebagainya gitu kan. Banyak banget orang-orang yang mungkin pengen dapat jawaban secara instan gitu. Ya. Atau mungkin ada nggak sih kayak orang-orang yang pada dasarnya nggak percaya tapi nanya aja gitu. Terus gimana Ratu Ada. menghadapi ini semua gitu. Santai aja. Apalagi kalau ternyata yang diprediksi sama Ratu benar, yang tadi dia nggak percaya kayak tuh kan, apa gue bilang. Pernah terjadi. Sering kayak gitu nggak sih? Pernah terjadi. Aku dapat mobil yang pertama itu hadiah dari Allah menurut aku ya. Karena waktu itu aku tuh ada klien orang Australia. Tahu sendiri orang bule itu kan nggak pernah percaya dengan ramalan. Ya. Tapi ada beberapa juga yang percaya gitu Ya. kan dengan ilmu seperti itu. Jadi suatu ketika ada orang Australia tanya awalnya, katanya kamu bisa baca tarot. Oh iya mister, kata aku. Ya udah aku bacain prediksinya aku bisnis ini gimana. Aku jawab gini. Nggak percaya. Ya udah nggak percaya nggak bayar dong. Ya udah aku pikir aku santai aja. Mau percaya nggak percaya itu urusan dia. Dan aku juga nggak bisa memaksakan orang harus percaya. Ya. Karena kan semuanya kan Allah yang mengatur itu Betul. semua. Apalagi rezeki kan. Jadi aku sih ya udah berarti bukan rezeki aku. Ya aku nolong orang. Tapi kalau orang itu nggak percaya juga ya udah balikin ke orang tersebut. Sampai akhirnya 3 hari kemudian dia telepon lagi. Terus aku bilang, iya mister ada apa? Ayo mau video call, kata dia. Begitu aku video call, dia udah sama 3 orang tuh. Tapi suami istri. Jadi berarti 6 orang ya. Terus, hai gitu. Ya udah aku tanggepin aja kan. Aku pikir kan ya mereka nggak percaya, nanya lagi kan. Aku jelasin bisnisnya gini-gini. Nggak mungkin, kata dia. Ini tuh susah, ini tuh nggak bisa jebol. Insya Allah. Kalau kata Tuhan, kata Allah itu udah rezekinya, kita mau bisa apa? Oke, taruhan ya, kata dia. Oke. Udah tuh, nggak percaya kan? Ya udah, aku juga nggak mengharap karena aku tahu kan seperti itu. Nggak lama kemudian, 2 minggu kemudian aku ditelepon. Terus, kenapa mister? Aku minta nomor rekening. Kenapa? Ya udah aku mau bayar, kata dia. Aku pikir ya udah bayar yang kemarin berapa sih kan? Ya udah gitu kan, aku kirim nomor rekening. Tiba-tiba pas aku cek ya, kata dia, dicek pas dilihat, loh, aku ngeliat ini berapa sih, 60.000 apa 600.000 gitu kan. Waktu itu kan masih 200.000 ya per reading itu. Pas kok ini nolnya lebih, kata aku sampai ke suamiku, Bih liatin dong, ini tuh 60 juta. Kata aku, serius? Enggak, aku tuh sampai yang percaya nggak percaya ya mas ya. Dan aku bilang, coba deh cek di rekening, bener nih kan 60 juta, kata dia. Ya Allah, kata aku telepon orangnya, mister ini kamu transfer uang lebih ya, kata aku. Ini kelebihan nih, aku kan cuma 600.000 doang, ngapain ini banyak banget, minta nomor rekening aku balikin. Enggak, kata dia, ini hadiah buat kamu dari teman-teman, dari aku juga. Karena apa yang sesuatu hal yang tadinya aku nggak percaya jadi percaya, kata dia. Kalau gitu pertanyaannya adalah kalau misalnya Ratu sedang memprediksi ya, sebuah kejadian yang akan terjadi misalnya bencana dan sebagainya, ternyata prediksinya Ratu meleset, Ratu lebih senang atau kecewa? Biasa aja. Karena kan justru ini yang kadang selalu bertentangan sama aku ya. Ketika kemarin kejadian apa tuh yang kebakaran sama demo ya. Sebenarnya itu udah aku tentang loh. Sebenarnya aku begini, jangan sekarang ya Allah, jangan. Itu bertentangan. Dan aku tuh apa ya, ketika itu terjadi tuh sempat aku nangis. Sempat aku nangis tuh sebab karena apa ya? Kenapa harus ada korban? Oke lah terjadi keributan tapi harusnya aman-aman aja. Sebenarnya tuh aku udah berusaha setiap malam aku nangis, jangan, tapi ya itu tadi memang tahun penuaian karma dan kata Allah kita nggak bisa. Dan untuk suatu negara yang mau bersih ataupun mau negara yang baik itu kita harus ada korban seperti itu. Ya berarti seharusnya justru kalau prediksinya Ratu meleset menurut aku ya, harusnya Ratu justru bersyukur ya. Berarti yang diramalkan hal buruk, bencana segala macam mungkin berkat doa masyarakat segala macam.
Karena Tuhan tidak menjadikan itu sebagai bencana gitu kan. Iya. Jadi Itu aku pernah merasa bersyukur ketika aku melihat ada tanda-tanda Jakarta mau tenggelam. Itu beberapa tahun yang lalu sampai aku viral, ya viralnya karena hujatan juga. Tapi jujur di situ aku nangis setiap malam selama 3 bulan. Aku bilang jangan, karena aku juga tinggal di Jakarta, Mas. Dan alhamdulillah sampai aku dibully, mana katanya mau tenggelam, mana mau tenggelam. Aku bilang orang kok nggak bersyukur ya. Aku susah payah loh sampai aku nggak mau makan, Mas, tanya suami aku. Aku tuh jarang makan kalau ketika ada ramalan yang aku mengerikan menurut aku berusaha gimana caranya merayu Tuhan supaya jangan dong gitu. Tadi Ratu sempat bilang kalau sudah memprediksi sesuatu yang akan terjadi di sepanjang tahun 2026, 7, 8 sampai 2029 gitu ya. 2010. 2020 ya? 2020 ya? 2030 10 tahun ke depan. Ya, seperti itu. Apa yang terjadi sama Indonesia menurut kacamata dari Ratu? Nah, aku nggak mau ngomong, takut. Garis besarnya aja. Aku jadi pengen nangis loh. Takutannya apa? Ngeri. Oh iya. Seberapa mengerikan? Aku sebenarnya tuh jangan ditanya yang itu. Aku sih yang jelas, makanya kenapa aku sekarang lebih bikin lagu tentang Nusantara ya. Aku tuh sedih dan aku berusaha untuk gimana caranya Indonesia ini tetap jadi utuh. Aku melihat ada beberapa macam kejadian yang menurut aku mudah-mudahan kita selamat semua aja. Oke. Dan aku melihat ada beberapa kejadian yang mungkin menurut orang itu nggak mungkin, bullshit lah. Dan banyak mungkin orang nggak percaya. Tapi aku melihat Indonesia akan dijajah. Dijajah? Wow, oke. Mungkin dengan Ratu menyampaikan apa yang akan terjadi, harapan dari aku ya, lebih banyak orang yang misalnya menonton ini kemudian ikut berdoa supaya hal itu tidak terjadi justru gitu. That's why akan lebih baik kalau Ratu juga bisa bercerita tentang apa yang akan terjadi supaya kita semua bisa sama-sama berdoa nih supaya hal ini nggak terjadi nih. Jadi kita bisa bersyukur bahwa yang diramalkan tidak terjadi. Gimana ya? Aku takut. Karena banyak ya orang sekarang ini kan merasa kayak susah. Lapangan pekerja nggak ada. Banyak orang, kriminalitas juga kan semakin meningkat ya Mas ya. Banyak orang gelap mata. Banyak orang melakukan apapun. Termasuk isu agama, perpecahan agama. Banyak juga kalau lihat di sini orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Banyak ada agama-agama baru yang memang di sini pada akhirnya manusia itu tersesat. Dan aku melihat ada, ini sekarang kan mungkin posisinya perang itu masih di daerah sana ya. Bahkan aku melihat nanti ketika Arab Saudi akan dibom, itu akan setelah itu Indonesia. Karena yang aku lihat dalam munajat aku, sekarang ini Indonesia ini sudah disusupin. Bahkan sebenarnya Indonesia ini sudah diincar orang mereka. Kita tuh negara kaya, Mas. Kita punya emas, kita punya tambang, kita punya nikel.
Semua orang yang dibilang planet baru itu menurut versi orang-orang Amerika dan orang-orang negara elit di sana itu Indonesia sebenarnya bukan planet yang Mars atau apa. Itu hanyalah bahasa kamuflase mereka untuk mengalihkan tujuan mereka. Jadi kalau sekarang ini kita tercerai-berai dengan adanya fenomena ekonomi yang makin sulit, masyarakat kita juga gampang untuk dikasih uang karena perut lapar. Ini akan menjadi sesuatu hal yang sulit. Maka aku melihat di tahun 10 tahun ke depan kalau memang mudah-mudahan ini nggak terjadi ya. Indonesia itu akan hancur bahkan didudukin oleh bangsa asing. Karena mereka yang mereka incar adalah tambang emas, tambang nikel, dan di sini kita tanam apapun kita tumbuh subur. Dan mereka itu di sana nggak bisa. Bahkan ketika negara Uni Eropa hancur, mereka akan pindah ke sini. Wow. Dan sebenarnya kalau yang dibilang dalam Al-Quran perang Ya'juj Ma'juj itu akan terjadinya di sini. Terjadinya di sini ya. Oke. Tadi Ratu sempat menyampaikan tentang yang di atas lidah itu yang berbelah, harus berhati-hati kalau berbicara. Kalau itu kan berkaitan sama kalau bicaranya buruk, kalau bicaranya positif mungkin nggak justru Ratu bisa membantu. Jadi yang ditakutkan sama Ratu ramalannya itu Ratu bilang aja gitu. Ini tidak akan terjadi, Indonesia kan seperti ini, lebih kuat segala macam. Bisa juga berarti kan? Insya Allah, tapi kan aku juga bukan siapa-siapa. Kan kita nggak bisa melawan takdir kan. Itu yang paling sulit. Makanya ketika aku mendapatkan vision seperti itu tuh kayak aku tuh belum siap gitu ngelihat gitu. Karena kan aku juga tinggal di sini, ada keluarga besar aku juga. Bahkan dalam waktu dekat ini kan aku melihat akan ada gelombang besar. Yang akan menyapu sebagian negara, bahkan ada yang beberapa daerah yang akan hilang. Dan aku melihat orang itu pada nangis kehilangan keluarga mereka. Itu sakit banget tau gak sih hati aku. Dan aku juga bisa ngelihat yang seperti itu sebenarnya. Mereka setiap malam aku gak pernah bisa tidur. Aku tuh tersiksa. Kalau boleh bilang aku pengen kayak gini, aku gak mau. Karena aku gak bisa, aku bukan Tuhan, aku bukan Allah yang bisa ya udah jangan terjadi atau ya udah aku alihin ke tempat mana, kan aku gak bisa, Mas. Kadang-kadang kalau misalnya aku ditanya lagi tentang ramalan, aku tuh suka mikir kenapa sih harus ramalan, kenapa nggak yang lain? Karena ketika aku terkonek ke sana tuh kayak di hati aku tuh kayak ditusuk-tusuk tau gak Mas, melihat orang yang meninggal banyak, yang anaknya kejepit, yang ayah ibunya, kemudian anak ini jadi yatim piatu, kelaparan. Siapa coba? Apa mereka bisa survive? Sakit tau. Kadang-kadang kalau aku sholat juga aku suka nangis, udah gak bisa ngomong. Ya aku cuman, ya Allah, mudah-mudahan ada keadilan bagi mereka orang yang miskin. Tapi pertanyaan aku, kenapa harus yang jadi korban itu orang-orang yang gak bersalah, orang-orang yang memang notabene-nya kelaparan, orang miskin. Kenapa nggak orang-orang yang menikmatin korupsi atau apa? Itu aku sering ngerasa kayak gimana sih keadilannya. Aku juga kadang-kadang suka nangis kayak gitu tau Mas. Ini bagian dari rasa cinta juga sama negara, nggak pengen ini terjadi di Indonesia segala macam. Dan yang paling berat buat Ratu adalah Ratu yang ditunjukkan, visionnya, pandangannya, penglihatannya gitu, yang
Di satu sisi Ratu mungkin bersyukur mendapatkan gift atau kemampuan ini, di sisi yang lain kayak ternyata nggak kuat ya menahan merasa ini semua sendiri tuh nggak kuat ya. Jujur sih Berat banget ya. aku bukan, mana kan aku manusia, aku bukan Tuhan, aku bukan dewa. Jujur kalau boleh dibilang, aku nggak mau deh. Kenapa sih harus aku, dan aku tuh nggak mau gitu sebenarnya Mas. Tapi aku juga gimana, aku nggak bisa nolak juga, dan itu datang. Jadi kalau aku datang cuman, udah aku cuman minta tolong sama Allah, ya Allah jangan deh ya, aku nggak mau ngelihat sampai sejauh ini, aku nggak mau, aku bilang. Tapi kadang-kadang aku suka teriak, kesel sendiri di rumah teriak-teriak. Untuk mama aku sama suami aku udah paham, ya paling meluk doang, udah ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa, ya udah sholat ya, doa ya. Tapi kan aku ini sebagai manusia biasa tuh kayak, kenapa sih? Terus aku selalu berpikir, kenapa sih manusia diciptakan harus ada yang jahat, ada yang baik, dan kenapa yang jadi korban yang baik? Itu sih sebenarnya sampai sekarang tuh aku masih PR banget, gimana ya supaya hidup kita itu, dunia ini bisa seimbang, kemudian nggak akan terjadi fenomena-fenomena yang menakutkan yang akan jadinya menghancurkan manusia. Untuk bisa ngimbanginnya tuh gimana sih? Aku sampai ini juga bermunajatnya kayak gitu aja sih. Artinya aku nggak mau nanti terjadi sesuatu hal, dan aku cuma minta perlindungan sama Allah, itu aja. Oke. Ratu, seperti yang aku sampaikan, ini bebannya juga berat ya, mendapatkan kemampuan penglihatan seperti ini. Gak mudah untuk merasakan ini sendiri ya. Ratu tuh berbaginya ke siapa sih? Maksudnya ada guru spiritualnya kah? Ya, aku punya satu, ya keluarga besar aku dari Keraton Kanoman Cirebon, dan aku ada juru kunci yang nungguin makamnya kakek buyut aku. Ya. Kemudian ada paman aku juga yang memang dia juga selalu ngarahin aku. Jadi kadang-kadang aku suka curhat, Mas aku tuh kayak gini, gimana? Ya udah sabar aja, sholatnya udah kamu ziarah, pulang ke Cirebon deh, naik deh ke Gunung Jati deh, sana ke Eyang. Aku selalu nangis ke sana Mas, sama ke makam kakek aku selalu nangis. Eyang, aku tuh gak mau kayak gini, aku sampai tidur di kuburan beliau. Kalau udah aku gak kuat ini juga, aku nanti mau perjalanan sih, sampai aku mau ke puncak Gunung Muria. Karena ya itu tadi, kadang-kadang aku selalu mendapatkan vision, udah kamu jalan deh. Jalan kemana? Ya udah kamu jalan ke Cirebon, jalan karena ke Jawa, ke ziarah wali ya. Tapi kamu harus nggak pakai apa-apa, jadi harus kaki aku. Jadi ya udah harus darah kamu ke sana. Ya percaya nggak percaya, karena kan aku tuh merasa kayak apa sih yang harus aku, kalau aku harus istilahnya ya, harus aku mati kah, aku harus berkorban kah supaya ini aman. Karena kan yang ditunjukkan kan aku ya Mas. Jadi kadang-kadang aku ya udah aku aja deh, jangan sampai semua-muanya. Kalau emang misalnya ini bisa digantikan dengan aku, udah aku aja. Dan yang aku lihat adalah aku harus jalan kaki. Jalan kaki? Ya maksudnya jalan ziarah, tapi aku nggak pakai sendal. Jadi ya nyeker. Istilahnya nyeker ya. Nah apa kaki aku aja harus jalan gitu. Nah 9 wali kata beliau itu yang menjadi istilahnya apa ya, darah kamu itu yang akan nantinya, mudah-mudahan ya itu jawaban aku, itu yang aku lihat ya. Tapi aku antara masuk logika dan enggak gitu, tapi aku selalu setiap malam tuh ya Allah apalagi, tapi yang ditunjukin udah 7 kali itu. Makanya aku sempat ngomong sama suami aku bilang, kalau misalnya suatu ketika nanti aku harus jalan nih, ikhlasin ya, kalau nanti aku pulang atau nggak pulang, syukur-syukur aku bisa pulang. Tapi kalau aku nggak pulang, kamu harus siap. Sampai suamiku, nggak ada yang kayak gitu-gitu. Ya kan kita nggak bisa ngelawan takdir. Tapi kan aku juga pengen, apa ya, pengen ini tuh berakhir gitu loh Mas. Tapi aku masih agak bingung ya, kenapa harus pergi ke Gunung Muria misalnya, ziarah ke makam wali dan sebagainya. Apa peran besarnya dari ritual itu sebenarnya atau perjalanan itu? Sebenarnya aku bilang ini bukan ritual tapi lebih ke ziarah ya. Iya, ziarah maksudnya. Ya, kan aku tadi tanya, aku tuh pengen Indonesia baik-baik saja. Bahkan karena
yang aku sampaikan ini baru mungkin 10%-nya aja yang emang aku bisa sampaikan. Selebihnya aku nggak bisa ngomong. Jadi ya itu tadi lewat munajat malam aku, gimana caranya supaya ini nggak terjadi. Aku kan tanya nih, ya Allah, apa yang harus aku lakukan untuk bisa meredam ini? Karena jadi diri aku itu paling gak enak gitu Mas ketika ditunjukkan itu. Dan aku selalu berpikiran dan aku pengen jangan aku deh, yang lain aja supaya aku tuh hidup bisa tenang gitu. Tapi dari munajat aku itu ya udah kamu ziarah ke 9 wali, ya udah. Artinya adalah ya ziarah, minta apa ya karomahnya dia. Siapa tahu kan kalau mereka ini kan wali itu kan paling dekat dengan Allah ya, dan beliau juga kan sudah mendahulukan kita. Siapa tahu doa aku tuh bisa nyampe gitu untuk menyeimbangkan itu sih. Ya. Aku maaf ya kalau pertanyaan bodoh karena aku mewakili orang-orang awam di luar sana yang belum mengerti secara lebih dalam tentang apa yang Ratu yakini, apa yang Ratu jalani gitu. Mungkin kalau dari perspektif aku yang orang awam, kalau dengan bermunajat itu bisa langsung minta sama Allah. Kenapa lewat makam para wali lagi gitu kan, bisa langsung minta, nggak perlu lewat mereka lagi kayak gitu-gitu. Tapi anyway, ketika bermunajat itu Ratu bisa melihat segala sesuatu atau ditunjukkan segala suatu fenomena yang mungkin akan terjadi, mungkin nggak akan terjadi. Sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Aku penasaran deh. Pernah nggak ditunjukin tentang sesuatu yang buruk tentang Ratu sendiri? Pernah. Ratu percaya nggak kemudian? Sering terjadi. Misalnya? Ada beberapa kasus fitnah. Dan waktu itu posisinya aku tuh lagi sholat. Dan itu kejadian. Padahal waktu itu aku udah bilang, kamu jangan di rumah ya. Pergi dari rumah. Dan itu beberapa kali. Dia tuh siapa? Ada. Ketika aku bermunajat. Ada yang ngarahin, kan kolbu kita yang bicara. Oke. Kamu jangan di rumah, kamu pergi. Ya. Emang apa yang terjadi? Adalah kasus yang fitnah yang membuat aku tuh ya mencemarkan harga diri, nama baik, bahkan itulah yang nggak perlu disebut. Dan itu menurut aku ya karena waktu itu posisinya kan aku memang nggak punya apa-apa, nggak ada kendaraan, nggak ada uang gitu kan, sampai terjadinya fitnah. Tapi ya alhamdulillah di balik fitnah itu tuh aku merasa ada sesuatu hal yang besar. Aku dijatuhkan saat itu dan aku juga dimatikan secara rezeki dan harga diri dan sehancur-hancurnya. Tapi di situ Allah ngangkat aku pelan-pelan sampai dengan hari ini aku bisa di sini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan jalannya memang tidak semulus itu ternyata ya. Terjal banget naik turunnya segala macam. Wow. Menurut Ratu, tadi aku udah ngomong tentang sampai 10 tahun ke depan. Tahun 2025 ini, hari ini adalah hari yang sangat berat di periode tahun 2025 ini untuk bangsa Indonesia ya. Mulai dari yang terjadi di Jakarta dan berbagai tempat lainnya, sampai beberapa hari terakhir Bali yang nggak pernah banjir aja jadi banjir gitu. Aku ngeliat di TikToknya Ratu ada beberapa prediksi yang akan terjadi di periode tahun ini ya. Apa yang akan terjadi? Banjir, bahkan aku melihat gelombang tinggi. Banjir, ada gelombang tinggi. Terjadi di mana secara spesifik? Bali, Lampung, Pacitan, Jawa Timur, Lombok. Bahkan daerah yang hilang itu ada di Papua, itu sekitaran tambang emas. Kemudian di Bandung, yang pabrik kapur, itu akan musnah. Sukabumi. Dan juga kalau sampai Jogja nanti itu juga akan terjadi tsunami tinggi, maka itu yang aku takutkan. Maka akan terjadi huru-hara yang sangat mengerikan, termasuk itu pertanda akan menjadi suatu kehancuran dan perpecahan
untuk umat, baik secara agama, dan akan terjadi kekacauan besar. Bahkan itu tadi yang aku lihat, akan ada yang namanya penjajah Belanda masuk ke Indonesia. Wow, berat banget yang dilihat. Dan secara spesifik daerah masing-masing daerah itu dikasih visionnya gitu. Wow, kuat banget ya. Wah, kalau aku jadi kamu sih nggak bisa ya, nggak kuat ya. Nah, karena maksudnya kayak kita dikasih lihat dengan situasi itu, mungkin awalnya kayak percaya nggak percaya kan, pasti di awal-awal dulu. Bener nggak sih ini? Sampai benar-benar terjadi, wah ini kan pernah aku lihat di beberapa tahun yang lalu, setahun yang lalu, segala macam, dan benar-benar terjadi itu kayak, aku kebayang sih kenapa aku bisa mengerti kenapa kamu sampai bisa sesedih ini. Mungkin kamu jadi punya tanggung jawab moral, harusnya aku bisa kasih tahu ini supaya mereka tuh bersiap-siap memperbaiki dirinya. Kalau sampai terjadi sesuatu ya seenggaknya lu udah siap untuk kalau dipanggil sama yang Maha Kuasa. Ya nggak sih? Kayak tadi misalnya dibilang Sukabumi, Pacitan dan segala macam. Mudah-mudahan orang-orang di sana atau sampai Jogja tadi sebelum ini benar-benar terjadi, lakukanlah banyak hal yang baik gitu. Jadi seenggaknya bekalnya cukup gitu kan? Sebenarnya itu sih Mas. Banyak manusia tuh sekarang Ada peran dari Ratu yang bisa membantu mereka untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Kalau memang takdir ini tidak bisa diubah, ya seenggaknya amal baik lo diperbanyak nih. iya, Untuk aku bekal selalu- lebih besar lagi gitu kan? Iya, aku selalu bilang itu, makanya setiap live juga aku kan selalu ngimbangin kalau aku selesai live itu aku selalu ada pengajian ya. Artinya itu sebagai keseimbangan alam semesta sih, mengajak orang itu untuk ayolah kita mengenal Tuhan kita. Kan kadang kalau kita lihat di live TikTok itu kan banyak orang semakin malam semakin ramai sampai pagi ya. Iya. Dan aku sengaja memang, dan sebenarnya bukan sengaja, ketika aku bermunajat kolbu aku bilang, "Dek, coba deh kamu live-nya ngaji untuk keseimbangan supaya orang tuh banyak yang inget, terutama orang-orang yang lagi live malam itu luangkan waktu sedikit untuk mengenal Tuhannya, keseimbangan alam, jangan hanya duniawi saja yang mereka kejar." Makanya aku live itu kan sampai nanti siang, baru abis itu aku selesai nge-gym aku baru live tarot. Ratu tadi menjelaskan semua yang akan terjadi ini kan berat banget ya. Tadi di awal cerita Ratu juga menceritakan tentang ketika memprediksi ini atau ramalan-ramalan yang akan terjadi di masa yang akan datang, beberapa kali bahkan instansi dari pemerintah itu sempat berkunjung Ada ke akunnya, ke sosmedku semua. sosmed segala macam, mungkin sampai DM atau menghubungi via nomor personal segala macam. Ya. Seberapa intens waktu itu? Situasi seperti apa? Menakutkan nggak? Deg-degan sih Mas, antara deg-degan takut karena kan aku juga kan ya gimana ya, kita mendapatkan vision itu juga bukan kemauan aku. Kemudian aku nggak mau sampaikan, tapi ini juga urgent ya, artinya menyangkut banyak orang. Artinya kalau aku nggak sampaikan, nggak ada preparation dong buat mereka gitu. Jadi antara pro dan kontra, takut, apalagi aku ada keluarga juga, keluarga besar gitu kan, keselamatan itu yang lebih penting kan. Tapi aku nggak menyampaikan juga, gimana gitu, bertolak belakang. Tapi ya udahlah, aku selalu apa? Yaitu aku bermunajat sama Allah, ya Allah lindungin aku, lindungi keluarga aku, karena apapun yang aku lakukan, aku juga nggak punya tendensi apa-apa, hanya sekedar menyampaikan. Toh juga tujuan aku di sini untuk mereka supaya berpreparation gitu. Artinya baik masyarakat Indonesia maupun pemerintahan itu sendiri ada jeda untuk ini mau terjadi ini, ya udah kita harus persiapannya seperti ini. Gitu sih sebenarnya. Ancaman pernah datang? Itu pernah waktu ngebongkar satu kasus yang lain ya, bukan ramalan tapi ya itu sempat diteror malam-malam gitu kan, sempat ada telepon bunyi nggak ada suara, sempat ada yang pokoknya macem-macem deh. Wow. Sampai nomor WhatsApp aku, nomor WhatsApp kerja itu hilang, nggak bisa kita akses selama 1 tahun. Oh, seperti dihapus atau diblokir gitu mungkin ya dari Iya. pusat servernya mungkin ya? Ya ada yang ngehack.
dan dikiranya mungkin kita buzzer untuk apa sih yang kayak nyebar-nyebaran hoax gitu, padahal kan kita itu buat pengobatan ya Mas. Tapi aku sih mikirnya ya udah sok aja di-hack, orang itu kita nggak pernah nge-share, nggak pernah juga kita ngebuzzerin gitu. Artinya apa yang aku omongin ya spontanitas dan itu yang aku lihat gitu, dan faktanya emang itu bener terjadi gitu. Jadi aku nggak pernah takut, aku cuma takutnya sama Allah aja sih. Nggak pernah takut ya. Selama apa yang disampaikan adalah sebuah kebenaran, bukan sesuatu yang buruk, maka itu menjadi modal kekuatan dari Ratu untuk menyampaikan segala sesuatu yang Ratu lihat dan Ratu rasakan. Jadi buat teman-teman semuanya yang ada di rumah, satu hal yang mungkin kalian, mungkin beberapa waktu yang lalu pernah melihat Ratu di berbagai pentas, beberapa medium. Karena ternyata sebenarnya Ratu juga punya kemampuan atau skills yang banyak banget. Dia satu orang yang sangat multi talenta ya. Mulai sebagai penyanyi, dulu pernah dikontrak sama Naga Suara ya. Sebagai DJ juga, main di beberapa film dan sinetron. Hari ini punya kemampuan juga sebagai tarot reader, kemampuan untuk melihat sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Sampai dengan beberapa waktu yang terakhir, sampai ada beberapa orang yang datang ke Ratu untuk minta dibantu untuk pengobatan, naik jabatan. Naik jabatan. Anggota DPRD juga banyak. Oh ya? Wow. Terus kalau misalnya mereka datang nih, gimana cara Ratu membantu mereka? Dengan segala hajat yang mereka inginkan atau penyakit yang mereka rasakan gitu. Ya, mintanya sama Allah, Mas. Kan aku doa dulu. Jadi nanti aku doa, bermunajat setiap malam, kemudian nih hajatnya aku doain dulu orang itu, kita al-fatihahin, baru ya Allah dia punya hajat seperti ini. Mohon dibukakan jalannya, dibantu, segala hajatnya dipermudah. Udah, paling nanti aku selalu bilang, nanti kalau kamu berhasil jangan lupa sedekah, sholatnya dilanjutin, zikirnya, sedekah, anak fakir miskin, masjid, itu aja sih kalau aku. Ketika mereka datang, kan Ratu bisa melihat di masa yang akan datang. Memang orang ini datang, Ratu bisa memprediksi nggak nih orang akan kepilih atau enggak gitu? Bisa naik jabatan atau enggak? Kan bisa dilihat juga gitu. Bisa. Kalau misalnya Ratu melihat dia tidak bisa naik jabatan nih dalam waktu dekat, Ratu akan gimana bilang ke dia? Ya ngomong aja, nggak bisa. Oh, aku gitu? nggak pernah menipu. Artinya kalau orang ini bisa diobatin, aku bilang bisa. Kalau enggak ya enggak. Jadi nggak PHP juga ya? Enggak. Menarik. Dengan segala kemampuan yang Ratu miliki hari ini dan kemampuan yang dimiliki yang tanda kutip tertidur ya dari beberapa waktu yang lalu, Ratu bisa melihat nggak atau memprediksi atau meramal nggak kira-kira dari ini semua Ratu akan menggeluti serius di yang mana? Aku pribadi. Kalau aku sih nggak punya impian apa-apa. Aku cuman pengen seperti yang kakek bilang, jangan lupa jati dirimu, siapa keluargamu, siapa leluhurmu. Cuman mau menjalankan hidup, pengen istiqomah, hidup tenang, berguna, bermanfaat buat orang banyak. Dan tentunya kita ketika kita meninggal, ya itu aja. Apa yang kita siapkan untuk menuju kepada Allah, tentunya yaitu tadi perbanyak untuk syariatnya kita sebagai manusia, jangan pernah lupa dengan Tuhannya dan siapa diri kita, itu aja sih. Oke, jadi apapun profesinya selama itu bermanfaat dan berguna untuk orang banyak akan tetap dijalani. Jadi mau jadi penyanyi lagi, jadi DJ dan sebagainya akan dijalani dengan sebaik-baiknya semampu dari Ratu bisa lakukan ya. Iya. Wow, menarik Tapi banget. ada satu hal yang menarik loh Mas. Ya. Kan ketika aku sudah bisa seperti ini, aku pernah berapa tahun yang lalu itu ada job DJ. Kan nggak munafik ya, karena aku masih, ya memang aku DJ kan. Ceritanya waktu itu mau dikontrak sama beberapa, sama adalah ya sponsor. Itu beberapa titik di daerah Indonesia. Kan kita ngeliat dong, DJ tuh nggak mungkin dong kita nggak, pakaiannya kan panas ya kalau kita pakai ini. Pakai hot pants segitunya, pas aku lagi main. Mungkin kalau orang dikiranya orang gila kali ya. Itu bener-bener Mas, aku tuh udah nyiapin lagu-lagu yang memang upbeat ya ke atas ya. Itu bisa playlistnya hilang.
playlist itu udah diisi full lagu-lagu yang upbeat, itu bisa hilang ngeblank dan suaranya bisa selek. Dari orang yang euforia joget goyang itu sampai diem, dan aku ngelihat di situ ada 3 laki-laki pakai baju putih, pakai sorban, berjenggot tuh begini. Coba kalau Mas jadi aku, itu sampai sepatu aku itu sampai aku kesleo, dan sepatu aku tuh itu heelnya itu patah. Aku sampai gini, Pi gimana Pi? Siapa itu mereka? Ya itu kakek-kakek aku. Oh. Leluhur aku, kakek buyut aku. Aku sampai bilang, Pi, kamu lihat nggak? Iya aku lihat, udah diem aja. Dan itu tadinya durasi aku main itu kan sekitar 1,5 jam kan. Akhirnya di-cut karena berantakan. Dan aku seumur umur aku jadi seorang DJ, sampai aku dulu nge-DJ di Australia, Italia, Belanda, aku nggak pernah ada masalah case dengan yang namanya playlist lah, kemudian dengan lagu, dengan apapun itu pekerjaan aku. Hari itu aku bener-bener kayak astagfirullahaladzim, aku langsung nyebut kan. Akhirnya kata sponsor, udah kamu lagi capek kali, ya udah duduk. Gak munafik kan, ditawarin minum. Ya udah aku menghargai, minum tuh dikit, banyak kan suami aku kan. Ya Allah Mas, aku tuh sampai yang namanya kita lagi tipsi ya, itu bener-bener horor banget. Itu yang kakek 3 itu tuh datang lagi begini, pulang nggak sekarang, dengan suaranya yang membilang pulang. Aku langsung ambil tas, nggak pamit lagi, sampai turun tangga itu sampai jatuh-jatuh sama suami aku. Wow. Dan dari situ sampai hari ini nggak lagi tuh ada. Tapi kalau nyanyi, main film aku masih ada ya. Artinya memang masih diperbolehkan. Tapi kalau untuk yang berkaitan dengan alkohol, terus berkaitan dengan hal-hal yang seperti itu, kayaknya aku udah close. Kadang-kadang ada sih keinginan kangen gitu ya. Iya. Namanya juga kita musisi ya Mas, darah musisinya ada di sini gitu. Tapi ya beberapa kali aku mencoba untuk ke ranah DJ lagi tuh kayak bener-bener ketutup nggak sih? Kayak nggak ada jawaban. Menarik ini. Sebagai penyanyi, musisi, ketika sedang bermunajat itu, apakah pernah mendapatkan sebuah bisikan, bayangan, dan sebuah penciptaan lagu? Atau mungkin justru lagunya lagu-lagu mistis atau apa gitu? Gimana? Pernah dapat yang seperti itu nggak sih? Ini baru-baru ini. Oh iya. Bahkan aku tadi sempat tercetus pengen bikin, jadi aku lebih lagu-lagunya tuh lebih ke yang budaya, kemudian sejarah, dan ini tuh aku lagi kepikiran bisa nggak ya kalau nanti aku combine, misalnya aku nge-DJ tapi bawain lagu yang budayawis gitu kan, dan mungkin pakaianku masih tetap pakai baju begini lah ya, nggak harus terbuka dan tanpa harus minum alkohol seperti itu. Aku lagi kepikiran tadi Mas di sini, tadi sempat ngobrol juga, makanya aku tadi sempat tunjukin 2 lagu juga yang memang di situ kita genrenya jadi etnik budaya sih. Ada 2 lagu yang aku sudah ciptakan, dan itu tercetusnya berapa minggu ya, 2 minggu yang lalu. Waktu lagi habis sholat, kemudian kan aku lagi diliatin tuh yang gelombang tinggi, terus tiba-tiba tuh aku nangis. Tiba-tiba ada yang nyanyi Mas, ada cahaya warna hijau, putih sama kuning tuh dari kecil tuh selalu besar-besar, terus ada yang nyanyi. Terus iseng-iseng dong, aku kan nggak pernah takut ya dengan yang begituan. Udah aja aku tulis tuh liriknya. Ada yang kedengeran, ada yang enggak. Ya udah, akhirnya aku combine, jadilah judulnya Asmara Laut Kidul. Lagunya. Lagunya gimana? Mau denger dong sedikit boleh? Coba gimana lagunya? Kok aku jadinya grogi? Rapnya aja deh kalau enggak. Aduh, kok aku jadi grogi ya Mas? Beneran deh. Tidak, aku nggak lihat ya, aku nggak lihat. Aduh ya Allah, tadi dulu. Laut kidul, langit ireng. Tuh kan aku jadi bagus kok, bagus loh. Udah, nanti aja tayangin di YouTube. Bagus. Iya. Oke loh. Apa namanya? Tadi aku juga menarik banget kalau konsepnya lagu etnik, kemudian dimainkan dengan upbeat, dengan EDM dan sebagainya, itu kan menarik banget. Iya. Ada beberapa tahun yang lalu Alfie Ref kalau nggak salah dia viral kan, yang Alfie Ref. Iya, Alfie Ref yang tentang Indonesia kan. Iya. Yang nyanyi Novia Bahmid gitu ya. Terus
si We're Genius Genius, juga Lati. naik dari Lati itu kan dan sebagainya, itu kalau dikombin jadi sebuah mahakarya kan bagus banget ya. Karena liriknya nggak cuma dari pikiran sendiri tapi ada alam semesta dan energi yang membantu. Itu. Menarik. Jadi aku mengkombinkan. Jadi ya itu tadi dalam Ini kan udah lagu- diomongin jadi PR besar untuk segera dirilis ya. Semuanya tagih semuanya. Ayo kapan, biar semangat ya. Insya Allah doain. Sebenarnya rilis sih udah, tinggal video klip aja sih. Nah, yang lagu kayak gini kan kita nggak bisa sembarangan bikin video klip ya. Ya. Jadi memang itu konsepter banget. Nah, konsepnya ini yang agak ribet karena kan kita kalau untuk yang lagu Asmara Laut Selatan ini kan konsepnya harus ada lautnya, terus ada kuda, ada moonlight-nya. Apalagi aku ada 2 lagu, yang satunya Eclipse by the Moonlight, itu murni lagunya Inggris semua, tapi itu sebenarnya kisahnya tentang Rahwana dan ini etniknya Bali. Oke. Yang lagu kedua itu etniknya Bali, ada Rahwana tentang Dewi Sinta yang diculik Rahwana dan tentang cinta sejati kan. Ya. Itu ada 1 lagu lagi. Jadi emang aku nggak tahu kenapa setiap kali aku bermunajat terus muncul tuh yang begitu-begitu. Jadi aku bilang kayaknya aku harus beralih apa ya jadi yang seperti ini. Mungkin dengan ini bisa dikombin nih sama hobi aku DJ. Soalnya alat DJ aku nganggur di rumah, Mas. Sayang sekali ya. Saya Itu tali ya? Itu tali. Uang saya akeh mana mana? Nyari pe mencari. Kok ono mobil jaga barang? Perkara ini gimana motor? Ini ono mobil jaga barang mana? Mobil jaga ni kak no? Cegane penutupan kan. Nangin nggak sih. Siapa ya? Kayak bang, ono sing nangis barang aku. Aku kan helm. Itu loh, bekas ya gitu. Apa? Yes. Paling mau. Awan gak ono no. Perkara ini putune Mbak Mukari iki bancaan. Ya itu bekas ya. Oh. Aku kan langsung rene. Iya. Aku ya sama langsung rene. Karo wong ganteng kan ngabari. Paling mau tau mau ribu. Karena aku kan gak ono. Iya iya. Ini bekas di babadi. Ya kak sore mau. Pengupung ya mas, yang ireng-ireng itu bekas apa? Bekas sama di sini. Tanggane putune Mbak Mukari iki cek rame, Pak. Lagi, Kuwi bancane pondok Jawa. uangnya sih rame. Kok kuwi? Kamu bancaan kan biasanya kan pulau kan gunjang toh. Eh? Iku mboten. Loh, Makan ya wis kan. Karo sing gunjang yo golongane nyampe lah. ya bener kena di inane ya kono to. Yang sang ini benar mana kan tidak lah. Ya aku ora undang. Ya buri kok malah tega aku lho. Kok gak kundurinan. Ini nang dia kono. Ini gunawan. Yang ora diundang kok ngerok aku yang ngono to. Yang ora diundang kok aku murah kok. Kan pengen jebol sak jam. Ngampeng lah kulo. Ya izin bang. Ini kan bulan basiram nih. Iya. Kan ada kono deh kali. Yang ono Mburi gini. tak boleh. Sama gua HP yuk. Iya.
Kano kain? Hah? Pikir dengan kayu gitu. Gue ngomong no. Ambek gue center. Pegang enggak telepon? Betul. Ini udah muri semangat terus jak ngeten Mas. Iya. Cuman HP ne gurung ono. Ki koncoku wis mulai wani Mas. Mas tuh mulai wani ngejak jamaah lah. Lah apa nih ki? Ini ya. Ya toh. Ini pun dia masih omai. Kono kulon ngarepe Pak Anik ngalor ya kan. Paling gang 5 omah kau dalan. Berarti arah kuburan itu. Hah? Arah kuburan. Nek sampean nang sawah ku lho, ngidule. Goblok dukun itu. Dukun nak begene. Nek sama apa nang sawah-sawah dhisik munung lho. Iya. Kan ono dalan lho, dalan pinggir sawah sak kulon kuburan iki kidule. Kan ono dalan ngidul kuwi. Mane mau disiarno mboten sa wedi dindong jenengan iki ngamal.
Iku wis suwe gak? Ya nek melok ngampal wis suwe to, cuman kan burung blek-blekan. Mate wong Bang Kulon kan wis akeh sing melok ngono kan. Ora kaya mak ilmara minggu. Doke dunggo tapi ya isine itu. Kalau enggak oleh informasi malah. Ternyata iki sawah sing ning wong Jakarta nih pun kathah sing didoli. Masuk. Lah, sing ngedoli kuwi ternyata kasbunya. Baru. Sedang ngompori. Makane kasbunya. Didol tahunan to. Ibas niku to, cara nek sak nggon nek 350 ki payu wong riyen tumbas. Lha sertifikate piye? Lho, Sertifikate piye? ya langsung didodol ngoten. Lha gak butuh tanda tangane wonge. Lagi otomatis kan nggih ngertos wonge niku. Cuma kan ini perkara lagi melampiaskan ngerak ngene. Kan kas bulas iki. Guru Ya paling pola gak berhasil. lagi niku lho cara ngoten. Alasane Alasan niku ya ngejak ritual lho, Bro. nggih gitu to. Masuk. Niku sawah terus olehan telung ton niku to. Ora iki. Nggih. Terus wong Jakarta niku sak duluran mboten akor. Kan duluran ini kan telu to sing tapak. Iya sudah kan ya gak takut-takutan. Alasannya jadi kas bulas sih orang. Kan saat ini kan waktunya kan pun ganti. Ini kan kas bulan. Waktunya kan ganti. Misal kan dari kene ae. Iki ngono. Iki. Bisa seperti ini. Kan udah sih. Siapa jalan? Dia tersewa. Kuat. Alasannya itu perkara gak atur duluran ini perkara bab kaki ini. Terus iki duluran itu malah mangan kan kaki kan jadi siapa kan tak perwong itu ngotot sakit di tangan sakit itu Saya diberi kual tak berhasil. Sebulannya mati. kali karet serengan itu Aku mau sih aku njokku. Ampun telat nggih, jelas anu. Ini apa kan? Nanti kalau ngabarin dadak jenengan ngabarin dadak mungkin jenengan repoti. Masih buka anu toh. Buka awalan sama dia. Hah? Ini wani ya kan? Jadi jenengan bukan masalah wedi kali bilang. Ya kan bisa ngono ta lho. Cuman yen kalau sing siap mergane iki mawon kula niku isin dibeti ya iya. Ibu sampe omongan iki piye? Ternyata nyen sing wong iki wong iki wong. Iki ngecek ini mangati. Itu tidak gua. terumuran tak ini Saat ini kalau mentalnya kuat itu kan terumur tak muni kan mateng dong. Jadi paling sekitar ya. Berapa? Meter 30 ya.
asli tiang dia apa bener? Enggak ada aslinya. Sekarang kau cari. Ini kan sering dibilang itu ini. Yang sama itu bukan Geser itu. potong terus naik. Kalau kalau kayak gitu sih, mungkin. Ini kan beda. Kenapa ya? Aku ngerekam pendek tak ulang-ulangi kurang aman kok ini. Atau langsung hubung. Hah? Enggak lekat. Nah, ngerekam ini kan gue kan ramah sarga kan. Iya. Ya keras banget. Paling melok nungguin
Kemudian dari dimulai paling yang putih kalau betul kan betul teman aku gak tahu mana kenal kan nak ngarep mana ya pak ngalor kok ngatik ning lawang sampai kan ya jadi yang kiwah aku Hilman ya kan Hilman agak gitu. Terus nyarok kaki ini kan tahu iki enggak bilang kita gila bisa orang laku gitu nih tidak terima kasih ini lupa Iyo, mana minta kan alasan apa? Alasan orang. Kalau aku sejak seneng sih omongan ini loh, ini kenan nontonnya aja kok. Kayak dia ngobrol dulu. Yoro tak kayak hashtag ya kak apa? Yoro tak kayak tag. Itu akhir penontonnya anak ini banter ya ini siar dong siaran mana tak sekali ngobrol apa lagi lalu kok ini tak bercermin Pak Jan kan dia ngotot dan ya ini kok jadi dia ngerti aku zaman wis aku seneng guna sedang ya kok malah yang nekas nangis aplikasi di Pecan ke aktif tak hapus untuk aplikasi Putri ya orang dino aktif ini Pecan sampai petang dino jauh mana mulai rai badak bener ya
yang kena kadung marung bu. Tiga ini jagung mau, itu apa bu jagung? mayang ini nih Jadi jangan ruwet. Ini kan apa? Sore kan tengah ngarep bulan itu. Itu apa? Kayu. Masker ini. Itu kok jagung ngarep apa? Sayuran. Sayuran. Itu keluarga itu yang saya. Pinter lah. Dirayu bui. Kan dirayu ini kan pengamalannya. Dirayu. Balik yang empuk lah pengamalannya. Kemarin kan blender kan ada kan untuk mau. Empuk no pengamalannya. Mengkuannya mati kan asli sebenarnya. Mengkuan dewi atau merkuan? Dia mengkuannya orang lanang gitu. Blender. Dulu ini kok aku nyampe. Saya dulu ya. Sendiri ya. asal ngono aja selama ini saya ngoli Iya.